Saat sekarang ini banyak kiai pengurus PBNU yang berkhianat kepada NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kiai pengurus PBNU menjadi pengkhianat NU. Demikian komentar dari netizen yang masuk di dalam channel YouTube saya. Mungkin saja yang berkomentar seperti itu karena kecewa kepada para kiai-kiai pengurus PBNU yang memang memberikan statement bukan membela orang-orang kiai Nusantara, tapi malah membela para pahlawi. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu, yaitu Rosam PBNU di dalam pidatonya itu terang-terangan membela para pahlawi dan mengatakan tanpa pahlawi kita tidak ngerti apa-apa. Nah, Rosam PBNU ini sangat takluk buta kelihatannya kepada para pahlawi dengan mengatakan hal seperti itu, pokoknya menyanjung tinggi-tinggi kepada para pahlawi tersebut. Dan berikutnya ada juga seorang kiai yang namanya Kiai Fahru Roji juga membela para pahlawi. Maka tidak heran banyak netizen, orang-orang di kalangan bawah grassroots itu merasa kecewa dengan para pengurus PBNU kiai-kiai tersebut. Dan saya membuat video ini semoga didengar kepada para pengurus PBNU yang lurus, karena di dalam komen yang masuk ke dalam channel YouTube saya itu minta agar supaya ada KLB yang bila perlu mencopot orang-orang tersebut yang membela para pahlawi itu agar diganti oleh orang-orang kiai Nusantara yang lurus, yang betul-betul orang NU. Karena sebagaimana di dalam komentar itu ada yang mengatakan ada NU palsu. Ya mungkin saja yang dimaksud orang-orang NU palsu ya orang-orang seperti Rosam tadi atau Kiai Fahru Roji tersebut, karena terang-terangan beliau-beliau itu membela para pahlawi. Padahal kalau kita mau jujur ya, beberapa waktu yang lalu itu banyak di dalam statement pidato ataupun di dalam ceramahnya para habaib itu pahlawi itu selalu menjelek-jelekan Kiai NU. Tetapi kenapa pimpinan NU malah membela mereka, membela pahlawi? Ya, seperti halnya Rosam mengatakan tanpa pahlawi kita tidak ngerti apa-apa. Padahal itu kan jauh panggang dari api, sejarahnya nggak seperti itu. Sebab sebelum para pahlawi datang itu kan sudah ada Wali Songo yang menyebarkan agama pada orang-orang Nusantara. Dan kiai-kiai seperti ini ya hanya taklid buta membela para pahlawi itu tentunya, atau mungkin pastinya ini ya ada kepentingan. Karena kepentingan beliau entah apa kepentingannya ya, makanya tidak mau jujur dan sengaja membela secara mati-matian. Nah, orang-orang yang seperti itu membuat kecewa di kalangan bawah, di kalangan grassroots. Makanya banyak yang menghendaki harus ada KLB untuk mengganti orang-orang tersebut. Karena memang seseorang yang punya kepentingan itu selalu membela kepentingannya, tidak mau jujur. Makanya saat sekarang ini banyak orang awam yang lebih cerdas, yang lebih berani jujur karena tidak punya kepentingan apa-apa. Sedangkan orang-orang kiai, ustadz dan lain sebagainya yang membela kepada para pahlawi, tentunya mereka itu karena punya kepentingan-kepentingan pribadinya. Dan ini sungguh memprihatinkan. Negara kita bisa saja menjadi kacau kalau gini. Sebab apa? Pemimpinnya sudah
tidak bisa diharapkan tidak mau membela tentang kebenaran. Padahal sebagaimana kita tahu, organisasi NU ini organisasi keagamaan Islam yang terbesar di Nusantara ini. Banyak para Pahlawi, para Habib yang membelokkan sejarah NU, bahkan ada yang mengatakan berdirinya NU itu karena dari para habaib yang mendirikan. Banyak kayak NU yang dijelek-jelekan, kok ada kiai yang membela para Pahlawi. Coba bayangkan bagaimana perasaan Anda kalau dirinya disakiti tapi malah membela orang yang menyakiti. Ini kan pasti ada sesuatu, ada yang perlu menjadi tanda tanya. Ya itu semuanya tentunya ya karena adanya kepentingan dari pribadi orang tersebut. Makanya orang-orang yang seperti ini perlu diganti. Jangan menjadi pimpinan-pimpinan NU karena masyarakat Nahdliyin yang kalangan bawah merasa kecewa atas perilakunya karena tidak sesuai dengan kenyataan. Semoga saja video ini bisa menjadi kajian karena memang orang-orang yang seperti itu tidak mau mengkaji ya. Mengkaji itu beda dengan mengaji ya. Kalau mengaji itu mempelajari kitab, kalau mengkaji itu melihat, mempelajari kenapa seperti itu. Seperti halnya Kiai Haji Imaduddin itu kan mengkaji. Ada seorang Pahlawi yang tingkah lakunya kok tidak sesuai dengan akhlaknya Kanjeng Nabi, dikaji, diteliti, akhirnya membuat kajian, ternyata nasabnya kan tidak tersambung. Nah, kita semuanya perlu mengkaji situasi kondisi lingkungan kita, mengkaji apapun juga hal-hal yang mungkin ada kepentingan, ada hubungannya dengan kita. Nah, kalau memang tidak relevan, ya kita harus tinggalkan. Kita harus perlu tanda tanya. Seperti halnya Kiai Rosyam, pengurus PBNU, nah itu kita pertanyakan setelah kita kaji, kenapa beliau berbuat demikian. Jadi sebenarnya saat sekarang ini masyarakat sudah cerdas. Karena apa? Karena informasi itu sangat mudah didapatkan. Dan saat sekarang ini orang yang jujur adalah orang-orang awam, orang-orang biasa karena tidak punya kepentingan. Tapi orang yang punya jabatan, orang yang memegang sesuatu karena kepentingannya tidak berani mengatakan secara jujurnya, tidak bisa bersikap secara jujur. Kenapa? Karena kepentingan beliau tersebut. Meskipun beliau itu seorang ulama ataupun kiai. Jadi video ini saya buat atas komentar netizen yang masuk ke dalam channel YouTube saya. Netizen yang saya maksud, mereka mengatakan saat sekarang ini banyak kiai, pengurus PBNU yang berkhianat kepada NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.